Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bil khair. Baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Jadi, siapa yang mau memimpin doa? Ya, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Isinya ada yang hadir hari ini? Ada Pak? Siapa? 3 orang Pak. 3 orang? Siapa? Siapa namanya? Ganjar Alfa, Hasma Saki, Bintang Saki. Baik, dilanjutkan. Pada hari ini kita akan membahas itu tentang mawaris atau bisa disebut dengan faraid. Hari ini kita akan memahami hukum waris, yaitu menjelaskan ketentuan tentang hukum waris, dan kita akan menjelaskan tentang contoh pelaksanaan dari hukum waris ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari mawaris. Mawaris, ada yang sebelum di sini yang tahu apa itu mawaris? Ada yang tahu? Atau pernah mendengar? Harta warisan. Jadi, mawaris ini merupakan ilmu yang kita gunakan sebagai umat Islam untuk mempelajari tentang tata cara membagi harta warisan. Jadi ilmu ini sangat penting karena banyak sekali orang-orang yang berkonflik karena harta warisan. Jadi adanya ilmu ini agar pembagian harta itu menjadi adil, agar tidak terjadi konflik antar saudara atau antar. Akan membahas atau menjelaskan tentang rukun dari mawaris. Rukun mawaris itu ada 3. Yang pertama, adanya orang yang mewariskan harta atau bisa disebut dengan mewaris. Yang kedua yaitu adanya harta yang diwariskan atau bisa juga disebutkan dengan Tirta. Dan yang ketiga adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Jadi rukunnya ada 3. Yang pertama mewaris, yang kedua Tirta. yang ketiga Ahli waris. selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagikan. Jadi kita sebagai ahli waris, sebelum kita membagikan harta yang ditinggalkan oleh mewaris, maka ada beberapa hal yang mesti kita lakukan sebagai ahli waris, dan ini merupakan kewajiban yang mesti kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus membayar hutang dari si mewaris ketika si mewaris masih memiliki hutang. Yang kedua, kita sebagai ahli waris harus mengeluarkan zakat ketika sampai kepada nisabnya. Dalam konteks ini, zakat yang dimaksud adalah zakat mal atau zakat harta. Selanjutnya, yang mesti kita lakukan yaitu membayar biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Dan yang keempat yaitu melaksanakan wasiat jenazah. Dan biasanya melaksanakan wasiat jenazah ini masih jarang dilakukan karena tidak semua jenazah yang meninggal itu meninggalkan wasiat. Jadi kita hanya melaksanakan ketika dia meninggalkan wasiat. Selanjutnya yaitu asbabul irsi atau hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan harta warisan. Jadi kita itu bisa mendapatkan harta warisan karena ada sebabnya. Yang pertama karena adanya hubungan darah
Misalnya, seorang anak akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya karena ada hubungan darah. Dan selanjutnya yaitu karena hubungan nikah yang harus sah. Jadi, seorang istri akan mendapatkan harta warisan dari suaminya karena ada hubungan pernikahan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu karena memerdekakan budak. Jadi yang ketiga ini misalnya begini. Ada seseorang yang bernama si Adi. Dia membebaskan budak yang bernama Ada. Jadi si Adi ini membebaskan budak yang bernama Ada. Dan seseorang akan mendapatkan warisan karena seagama dengan Mayit. Jadi ketika seseorang tersebut tidak seagama, maka akan membatalkan hak ke warisannya. Dari yang keempat ini ada yang bertanya? Siap. Ya. Pak, seandainya kalau salah seorang itu menikah siri, apakah dia bisa mendapatkan warisan tersebut? Jadi yang nomor 2 ini sebenarnya sering terjadi permasalahan dalam kehidupan nyata, yang mana dalam pernikahan ada yang disebut dengan pernikahan secara siri atau diam-diam, tidak ada buktinya sama sekali, tidak ada buku nikahnya. Jadi di sini yang nomor 2 itu seseorang akan mendapatkan harta warisan karena ada hubungan nikah yang sah. Sah di sini dimaksud dengan sah secara undang-undang dan sah secara agama. Dalam pernikahan siri sendiri secara undang-undang tidak sah karena tidak adanya buku nikah. Jadi seorang istri tersebut misalnya tidak dapat menuntut kepada pemerintah karena tidak memiliki bukti yang sah, yaitu buku nikah. Baik, kita akan melanjutkan yaitu tentang wasiat. Wasiat adalah pesan-pesan kebaikan, harus kita garis bawahi, yaitu kebaikan, harus kebaikan maksud ini. Inilah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayit. Jadi ketika si mayit memberi wasiat kepada kita, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Akan tetapi harus dalam konteks kebaikan. Jadi syarat-syarat wasiat itu si mayit harus mengatakannya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Jadi dia sadar mengatakan wasiat tersebut. Yang kedua yaitu berisikan tentang kebaikan. Jadi si mayit hanya dapat melaksanakan wasiat atau memberi wasiat kepada ahli warisnya ketika wasiat tersebut berisi tentang kebaikan saja. Jika dia berisi tentang keburukan, maka wasiat tersebut haram untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu tidak lebih dari 1/3 jumlah seluruh harta. Jadi misalnya ketika dia meninggal, misalnya si mayit meninggalkan harta sebanyak 200 juta, maka si mayit hanya boleh mewasiatkan hartanya 1/3 dari 200 juta. Dia tidak bisa mewasiatkan hartanya itu lebih dari 1/3. Yang keempat, yaitu yang keempat. Yang keempat, tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Jadi si ahli waris ini tidak dapat memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Misalnya, dia tidak bisa mewasiatkan harta kepada anaknya sendiri atau kepada adiknya sendiri. Jadi dia hanya dapat memberikan wasiat kepada yang bukan ahli warisnya. Dan harta tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah harta yang ditinggalkan. Jadi ada pertanyaan? Baik, saya lihat wajah-wajahnya agak bingung, maka kita akan speaking sebentar untuk menyiapkan otak.
kesempatan bersama, maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Itu selanjutnya tentang mawani'ul irsi, atau ialah hal-hal yang menyebabkan hilangnya. Jadi kan kita membahas tentang hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan kewarisan. Apa yang pertama? Adanya nasab, hubungan. Yang kedua adanya hubungan nikah yang sah. Yang ketiga yang keempat agama dengan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang menyebabkan hilangnya waris. Yang pertama yaitu budak yang belum merdeka. Jadi seorang budak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, membunuh keluarganya sendiri. Jadi ketika seorang anak membunuh ayahnya sendiri, maka hal itu akan menyebabkan dia tidak mendapatkan waris. Dan yang ketiga yaitu berbeda agama. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Berbeda agama. Menikah dengan agama lain. Jadi berbeda agama di sini yaitu tidak seagama dengan ahli waris. Tidak seagama dengan muwaris. Jadi muwaris itu tidak seagama dengan ahli warisnya. Ketiga yaitu berbeda agama. Ada yang tahu contohnya? Angkat tangan. Apa? Waris? Ya, betul. Jadi muwaris itu beragama Islam dan ahli warisnya beragama Kristen, non-Muslim atau Kristen juga. Jadi hal itu menyebabkan si ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan. Yang keempat, murtad atau keluar dari Islam. Jadi jika si ahli waris keluar atau murtad dari Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ada pertanyaan? Ahli waris. Jadi ahli waris itu ada 25 orang. 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Dalam laki-laki ada anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke bawah, bapak, kakek dan bapak ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki si bapak saja, saudara laki-laki si ibu saja, dan yang lainnya. Bisa dibaca? Bisa. Atau ada yang kurang paham? Ya kan? Jadi dalam ahli waris itu terdapat 3 golongan. Yang pertama yaitu disebut dengan zawil furud, adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Jadi dia sudah mendapatkan bagian pasti karena telah ditetapkan oleh Al-Quran. Dan yang kedua disebut dengan asabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta dari warisan setelah zawil furud. Dan yang ketiga zawil arham, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sanad atau kerabat. Akan tetapi pada biasanya yang mendapatkan warisan ada yang zawil furud dan asabah. Sedangkan pada kehidupan sehari-hari atau biasanya zawil arham ini jarang untuk mendapatkan warisan karena adanya penghalang, yaitu asabah dan zawil furud. Selanjutnya dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12 dijelaskan tentang bagian-bagian dari ahli waris. Bagaimana dengan artinya yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.
jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika dia anak perempuan seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal ini mempunyai anak, akan tetapi jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan 1/3. Dan jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya akan mendapatkan 1/6. Jadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 ini sudah diterangkan secara detail tentang pembagian harta. Yang selanjutnya akan dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 12, yang mana bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, maka suami akan mendapatkan 1/2 harta. Ketika suami mempunyai anak, maka istri akan mendapatkan 1/8, dan tidak punya anak maka mendapatkan 1/4. Jadi sangat detail dijelaskan dalam surah An-Nisa pada ayat 11 dan 12. Jadi dalam ayat ini 11-12 saya sudah meringkas, yaitu orang-orang yang mendapatkan 1/2. Jadi dalam pembagian harta warisan itu terdapat beberapa golongan. Pertama, ada golongan yang menerima 1/2. Siapa saja orang-orangnya? Yang pertama yaitu anak perempuan jika yang kedua, anak perempuan dan anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan lain. Dan yang ketiga, saudara perempuan jika sendiri, yang seibu saja atau sebapak saja. Jadi kita sudah membahas istri akan mendapatkan bagian berapa? Ada yang tahu? Berapa bagian istri di sini? 1/8. Istri akan mendapatkan istri akan mendapatkan 1/8 karena suami tadi masih memiliki anak laki-laki. Ayah akan mendapatkan berapa? 1/1. Ayah akan mendapatkan 1/6 karena suami tadi masih memiliki anak laki-laki. Dan begitu juga ibu akan mendapatkan 1/6. Maka di sini anak laki-laki akan menjadi asobah atau orang yang menerima sisa harta dari pembagian kepada dari furud. Selanjutnya kita akan menentukan asal masalah, yaitu KPK dari bilangan terkecil antara 8 dan 6. Untuk mendapatkan asal masalah, maka kita harus menentukan KPK antara 8 dan 6. Ada yang sini yang tahu apa itu KPK? Bukan KPK antara 8 dan 6? Nah, silakan. Jadi KPK antara 86 sama dengan 20. Jadi asal masalah dari 8 dan 6
24. Langkah selanjutnya itu kita membagikan 1/8 dibagi 24. Berapa? Ada yang tahu? Siham yang memiliki dari istri berarti 3. Berapa siham yang memiliki ayah? 1/6 dibagi 24. 4. Ibu? 4. Anak berapa? Sisa. Ayo tambahkan. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 ditambah 4 11 dikurang 24 sama dengan 13. Jadi anak memiliki siham 13. Jadi langkah selanjutnya setelah kita membagikan harta yang dimiliki oleh istri, ayah, ibu dan anak, maka kita akan membagikan jumlah harta 300 juta dibagi dengan jumlah siham, yaitu 24. Berapa? Jadi 300 juta dibagi 24 sama dengan 12 juta 500 ribu rupiah. Ketika kita sudah menentukan langkah yang pertama dan langkah yang kedua, maka langkah selanjutnya itu yang ketiga, kita akan menjumlahkan hasil harta yang dimiliki istri, yaitu jumlah siham yang tadi kan 3 yang dimiliki istri, maka 3 dikali 12 juta berapa? 3 dikali 12 juta 500 37 juta 500. Selanjutnya ayah kan tadi memiliki siham 4, maka 4 dikali 12 juta jelaskan tentang contohnya. Kita sudah berikan contoh menjadi kelompok. Jadi di sini kita akan melakukan kuis. Siapa yang tercepat maju ke depan berkelompok. Jadi soalnya seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan harta sebesar 600 juta rupiah. Benar? Dengan ahli warisnya yang terdiri sudah bapak, istri, dan 2 anak laki-laki. Sudah, tentukanlah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2.
kepada kelompok 2 semuanya. Untuk hari ini dia telah belajar tentang waris, yang mana waris ini sangat penting bagi kita, karena dengan adanya waris ini maka harta warisan dapat dibagi secara merata dan adil. Karena ketika tidak ada waris maka akan banyak terjadi perpecahan antar keluarga, antara abang dengan adiknya, suami dengan istrinya, dan anak dengan orang tuanya. Hari ini kita membahas tentang waris yang fokus permasalahannya telah dijelaskan dalam Al-Quran pada ayat surah An-Nisa pada ayat 11 dan 12. Jadi untuk mengetahui tentang jelas pasti bagian-bagian dari ahli waris, maka kita harus mempelajari dengan baik-baik isi dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dan dengan mempelajari surah An-Nisa tersebut, kita akan dapat memahami dengan baik bagian-bagian yang dimiliki oleh ahli waris. Jadi sekian hari ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.